Barulah kita tancapkan untuk alat 3W meternya sampai mentok dalam dasar pot. Barulah kita siram dengan air seperti ini. Oke ya. Cara menggunakan kapur dolomit untuk tanaman hias. Nah, buat teman-teman nih yang pengen tanamannya subur, tidak mempunyai daun yang menguning, daunnya hijau ya, segar-segar semua, saya ada tips nih pemupukan kapur dolomit buat tanaman hias. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa kapur dolomit itu sangat bermanfaat untuk kesuburan tanah kita, bahkan untuk si tanaman hias yang kita rawat di rumah ya. Apa sih sebenarnya kapur dolomit itu? Kapur dolomit adalah kapur pertanian, yaitu mengandung nutrisi dari kalsium dan magnesium yang sangat tinggi untuk kebutuhan nutrisi pada tanaman. Biasanya nih, kapur dolomit itu digunakan untuk pertanian, yaitu agar tanamannya tidak mengalami gagal tanam ya. Kapur dolomit itu seperti ini ya guys penampakannya. Nah, lihat. Bentuknya seperti bubuk halus, agak kecoklatan dan juga agak keputihan karena kadang berbeda ya dari produsen, ada yang dari petrokimia dan produsen yang lainnya. Nah, kembali lagi tentang kapur dolomit ini saya beli eceran ya. Kalau saya beli karungan tentu mubazir karena kebanyakan hanya untuk sekedar tanaman hias. Kalau untuk pertanian mungkin bisa beli berkarung-karung ya. Nah, harga kapur dolomit ini untuk 1 kilo sekitar 15 sampai 20 ribuan ya, tergantung toko tanamannya. Nah, sekali lagi, apa sih manfaat dari penggunaan kapur dolomit ini? Kapur dolomit ini yaitu pertama yaitu manfaatnya menetralkan pH tanah. pH tanah itu apa sih? Yaitu derajat keasaman pada tanaman hias. Nah, cara mengecek pH tanah atau media tanam udah pernah saya share ya. Cara pengetesannya yaitu menggunakan, nah ini contohnya alatnya ya. Ini adalah 3W meter. Ini sangat bermanfaat untuk mengecek kadar pH tanah. Selain itu juga bisa untuk mengecek kelembapan tanah, lalu dari tingkat kebutuhan sinar penerangan pada tanaman hias kita guys. Caranya gimana? Nanti di pertengahan video saya akan coba tunjukkan ya cara penggunaannya. Lalu yang kedua, kapur dolomit ini bermanfaat untuk selain menjaga pH tanah, juga memberikan nutrisi magnesium dan kalsium, di mana nutrisi tersebut sangat bagus untuk kesuburan daun dan warna daunnya. Nah, untuk prakteknya gimana? Untuk uji prakteknya. Untuk tanaman hias yang menggunakan pot, itu gunakanlah 3W meter ini sebagai pengecekan media tanamnya guys. Yaitu dengan cara kita siram dulu untuk potnya atau media tanamnya. Nah, kalau sudah basah, barulah kita tancapkan untuk alat 3W meternya sampai mentok dalam dasar pot. Nah, lalu kita melakukan pengecekan ya, angkanya. Nah, itu dia berjalan ya. Kalau sudah berjalan, kita bisa mengecek untuk angkanya. Nah, itu terlihat ya, angkanya masih di angka 6-7, itu angka yang normal atau pH tanah yang standar ya. Nah, kemudian kalau sudah normal seperti ini, kita bisa melakukan perawatan selanjutnya, yaitu untuk pemupukan kapur dolomitnya, yaitu diberikan berapa? Kita siapkan dulu ya, air 1 liter. Kalau sudah kita siapkan air 1 liter, kita masukkan kapur dolomitnya ya. Ingat ya, untuk penyimpanan kapur dolomit ini jangan disimpan di dapur ya. Nanti bisa tertukar dengan garam ataupun tepung. Nah, bisa berapi. Nanti kita mau masak bakwan, makanya kapur dolomit lagi. Enggak ya, jangan sampai itu terjadi. Jadi sekali lagi, simpanlah kapur dolomit ini di tempat yang aman khusus untuk pertanian guys. Nah, kembali lagi ya, kita siapkan air 1 liter. Kemudian kita berikan kapur dolomitnya itu sekitar setengah sendok makan guys. Kita aduk sampai kurang lebih 5 menit ya. Kita aduk terus, aduk. Nah, kalau sudah larut, barulah kita siramkan ke bagian perakarannya atau media tanamnya. Nah, seperti ini ya guys. Nah, itu dia. Nah, cara yang kedua selain dengan pelarutan, bisa juga kita berikan dengan tabur secara langsung guys. Yaitu kita gali ya di bagian samping-samping potnya ini. Sekali lagi kita berikan untuk dosisnya sama, yaitu setengah sendok makan. Nah, itu langsung ditaburkan di bagian samping-samping pot ya. Nah, seperti itu sekelilingnya. Kalau sudah, kita tutup lagi dengan media tanam. Barulah kita siram dengan air seperti ini. Oke ya. Nah, lalu
berapa kali kita melakukan penggunaan kapur dolomit ini pada tanaman hias kita ya guys. Nah, lalu pertanyaannya, berapa kali kita menggunakan kapur dolomit ini untuk tanaman hias kita di rumah guys? Yaitu penggunaan kapur dolomit ini cukup berikan per 3 bulan sekali. Jadi tidak perlu dilakukan sebulan sekali, 2 bulan sekali, jadi cukup 3 bulan sekali agar pH tanah atau media tanam tetap stabil, tidak naik ataupun turun. pH tanah lebih dari 7 itu juga tidak baik ya untuk kesuburan tanah, karena penyerapan nutrisinya untuk pupuk yang kita berikan itu sulit diserap. Begitu juga kalau di bawah angka 6 itu juga akan susah ya diserap nutrisinya. Nah, untuk tanaman outdoor nih, ini juga sangat penting nih, karena kenapa? Tanaman yang sering tersiram oleh air hujan itu bisa berisiko menurunkan pH tanah guys. Jadi sekali lagi buat tanaman outdoor nih, misalkan buat tanaman hias bunga atau tanaman berbuah, nah ini diberikan sama ya dengan cara seperti ini, wajib diberikan 3 bulan sekali. Nah, yang paling bagus sebelum kita melakukan penanaman yaitu kita campur ya ke media tanam. Tapi kalau udah terlanjur seperti ini, udah di awal penanaman kita tidak melakukan pengadukan pada media tanam, kita bisa melakukan susulan ya, pemupukan susulan dengan dolomit ini seperti tadi yang saya berikan contohnya, yaitu dengan dilarutkan ataupun ditaburkan. Oke ya, inilah informasi yang bisa saya berikan tentang cara penggunaan kapur dolomit buat tanaman hias kita di rumah guys. Jadi tidak hanya untuk pertanian, untuk tanaman hias kita pun juga sangat penting ya untuk pemberian kapur dolomit agar tanaman tetap subur, pH tanah pada media tanam kita tetap stabil, tidak turun ataupun naik. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, karena subscribe itu gratis guys, tidak ngutang, tidak dikredit, dicil ya. Oke, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dadah.